kala. Dari Geraha Sangkakala 1062 The Voice of Love. Shalom, selamat sore. Berjumpa kembali dengan saya, Pastor Timi Condro dari Surabaya. Sore ini kita akan bersama-sama merenungkan sebuah tema, yaitu rahasia mengalami terobosan dari Tuhan. Mari saya mengajak Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan untuk kita membaca dari kitab 1 Tawarik pasal 14 ayat 8 sampai dengan 17. Perikopnya berbunyi, Daud memukul kala orang Filistin. Ketika didengar orang Filistin bahwa Daud telah diurapi menjadi raja atas seluruh Israel, maka majulah semua orang Filistin untuk menangkap Daud. Tetapi Daud mendengar hal itu, lalu majulah ia menghadapi mereka. Ketika orang Filistin itu datang dan mengadakan penyerbuan di lembah Refaim, bertanyalah Daud kepada Allah, apakah aku harus maju melawan orang Filistin itu? Dan akan kau serahkankah mereka ke dalam tanganku? Tuhan menjawab, majulah, aku akan menyerahkan mereka ke dalam tanganmu. Lalu majulah ia ke Baal Perasim, dan Daud memukul mereka kalah di sana. Berkatalah Daud, Allah telah menerobos musuhku dengan perantaraanku seperti air menerobos. Sebab itu orang menamakan tempat itu Baal Perasim. Orang Filistin itu meninggalkan para allahnya di sana. Lalu orang Israel membakarnya habis atas perintah Daud. Ketika orang Filistin menyerbu sekali lagi di lembah itu, maka bertanyalah lagi Daud kepada Allah. Lalu Allah menjawab, janganlah maju di belakang mereka, tetapi buatlah gerakan lingkaran terhadap mereka, sehingga engkau dapat menyerang mereka dari jurusan pohon-pohon kertau. Dan bila engkau mendengar bunyi derap langkah di puncak pohon-pohon kertau itu, maka haruslah engkau keluar bertempur. Sebab Allah telah keluar berperang di depanmu untuk memukul kala tentara orang Filistin. Dan Daud berbuat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Maka mereka memukul kala tentara orang Filistin mulai dari Gibeon sampai Geser. Lalu termasyurlah nama Daud di segala negeri, dan Allah mendatangkan rasa takut kepadanya atas segala bangsa. Haleluya. Kekasih Tuhan, tahukah kita jika kita memasukkan seekor burung elang dalam sebuah kandang ukuran 2 kali 2,5 meter dan bagian atapnya terbuka sekalipun, tetap elang itu tidak bisa terbang. Ternyata elang akan memulai terbang dari tanah dengan berlari sejauh 3 sampai dengan 3,5 meter sebagai tempat ancang-ancangnya. Tanpa tempat untuk ancang-ancang dan berlari, elang itu tidak akan mampu terbang dan terjebak selamanya dalam kandang kecil walaupun tanpa penutup. Tahukah kita jika seekor lebah yang jatuh ke dalam cangkir kopi yang terbuka juga akan tetap di sana sampai mati, kecuali jika karena tidak tega Anda keluarkan dia. Lebah tidak pernah melihat jalan keluar pada bagian atas dari cangkir itu, melainkan terus berusaha mencari jalan keluar lewat pinggir dekat dasar dari cangkir itu. Cari jalan dimanapun tidak akan ada jalan, bukan? Sehingga ia menghancurkan dirinya sendiri dan mati di sana. Kekasih Tuhan, kadangkala ternyata banyak dari antara kita juga seperti burung elang dan lebah itu, bergumul dalam masalah kehidupan. Baik itu masalah ekonomi, sakit penyakit, keluarga, bisnis, atau pekerjaan, masalah pasangan hidup, keturunan, kuliah, atau sekolah, atau studi kita. Karena masalah-masalah itu, energi kita habiskan untuk terus fokus pada masalah yang dihadapi, dan kita tidak tahu akan jalan keluarnya. Seringkali hal itu menyebabkan kita mengeluh, marah, sampai pada akhirnya kita frustasi sendiri. Kekasih Tuhan, ketika kita frustasi, itu akan membuat hidup kita tidak pernah mengalami terobosan yang spektakuler, yang akan menyelesaikan semua problema yang sedang kita alami atau jalani ini. Mari pada sore hari ini, kita belajar bersama dari seorang tokoh yang mengalami hal yang luar biasa dalam hidupnya. Dialah
Raja Daud. Kekasih Tuhan, saat baru menjadi raja atas bangsa Israel, 2 kali Daud berperang melawan bangsa Filistin. Itu kita bisa baca di 1 Tawarik pasal 14 ayat 11 dan 13. Mengapa bangsa Filistin menyerang Raja Daud? Bagi bangsa Filistin, Daud masih dianggap sebagai orang yang tunduk pada Raja Filistin. Daud saat melarikan diri dari kejaran Saul, Daud dan para pengikutnya pernah menghambakan diri kepada Raja Akis, raja bangsa Filistin. Mereka tinggal di Siklak yang merupakan daerah Filistin. Saat Daud diurapi menjadi raja bangsa Israel, bangsa Filistin menganggap Daud memberontak terhadap mereka, dan itu merupakan ancaman serius bagi bangsa Filistin. Daud harus dimusnahkan. Peperangan pun terjadi. 2 kali terjadi di lembah Baal Perasim. Tetapi 2 kali juga Daud bisa memenangkan pertempuran itu. Baal Perasim itu memiliki arti God's breakthrough atau Tuhan atas terobosan. Di dalam bahasa aslinya, di dalam bahasa Ibrani yaitu parat, meledakkan dengan usaha minimum. Kekasih Tuhan, Daud mengalami terobosan kemenangan yang instan dari Tuhan. Daud bisa mengalami terobosan dalam hidupnya. Kita juga semua rindu mengalami terobosan atau pertolongan Tuhan dalam mengatasi semua permasalahan kehidupan kita. Terobosan itu bisa di dalam problema keuangan kita. Terobosan itu bisa dalam problema keluarga kita, problema di bisnis atau pekerjaan kita, maupun di dalam pelayanan kita. Terobosan yang dialami oleh Raja Daud itu bisa terjadi melalui kehidupan kita juga. Di dalam ayat 11 dikatakan dengan perantaraanku, maksudnya adalah bahwa saudara dengan saya bisa juga mengalami terobosan demi terobosan di dalam kehidupan kita. Lalu apa yang menjadi rahasia Daud sehingga dapat mengalami terobosan dalam hidupnya? Ada 3 rahasia yang akan kita pelajari di sore hari ini. Rahasia yang pertama adalah bertanya kepada Tuhan. Di dalam ayat 10 dan ayat 14 dikatakan, bertanyalah Daud kepada Allah, apakah aku harus melawan orang Filistin itu? Dan akan kau serahkankah mereka ke dalam tanganku? Tuhan menjawab, majulah, aku akan menyerahkan mereka ke dalam tanganmu. Di ayat 14 dikatakan, maka bertanyalah lagi Daud kepada Allah. Lalu Allah menjawab, janganlah maju di belakang mereka, tetapi buatlah gerakan lingkaran terhadap mereka, sehingga engkau dapat menyerang mereka dari jurusan pohon-pohon kertau. Kekasih Tuhan, saat menghadapi dan mengalami masalah di dalam kehidupan ini, apa yang kita lakukan? Apakah kita bertanya kepada Tuhan untuk penyelesaian persoalan yang sedang kita alami? Atau kita mengandalkan kemampuan, kepandaian kita untuk menyelesaikannya? Atau bahkan mengandalkan kekuatan orang lain untuk menyelesaikan masalah kehidupan kita? Kekasih Tuhan, Daud memiliki pengalaman yang luar biasa dengan bangsa Filistin. Ia pernah tinggal di tengah-tengah mereka. Ia bahkan tahu kelemahan bangsa itu, sehingga ia berani menghadapi bangsa itu. Meskipun Daud memiliki keberanian dalam menghadapi orang Filistin, namun dia tetap bertanya kepada Tuhan, boleh maju atau tidak menyerang orang Filistin. Kekasih Tuhan, keyakinan, keberanian, atau hikmat, atau kemampuan kita, itu sesungguhnya tidak boleh meniadakan kebiasaan kita untuk bertanya kepada Tuhan dalam setiap perencanaan kita. Bertanya kepada Tuhan di dalam bahasa aslinya adalah syael. Di dalam ayat 10 itu berarti berunding, berkonsultasi, minta nasihat, memeriksa dengan sungguh-sungguh, dan dengan sikap menyembah kepada Allah. Kita merendahkan hati, kita mau tahu apa yang menjadi rencana Allah dalam kehidupan kita. Kita harus belajar untuk mendengarkan suara Tuhan dan menanti-nantikan Tuhan untuk berbicara. Entah itu melalui doa-doa kita ataupun melalui kebenaran firman Tuhan yang sedang kita renungkan. Kekasih Tuhan, ada seorang ayah dan seorang anak. Sang ayah sedang sibuk bekerja di depan komputernya. Sang anak adalah seorang anak yang mempunyai rasa ingin tahu yang sangat tinggi.
yang sedang berkutat dengan peta dunianya. Tiba-tiba sang anak menghampiri sang ayah. Dia bertanya kepada sang ayah, "Pa, ini kota apa?" sambil menunjuk satu kota di peta dunianya. Sang ayah yang merasa terganggu menjawab dengan acuh tak acuh, dan dia berkata, "Itu kota London, anakku." Lalu sang anak kembali berkutat dengan peta dunianya. Namun tak lama kemudian dia bertanya lagi kepada papanya, "Pa, kalau yang ini kota apa?" sambil menunjuk kota yang lain. Papanya melihat peta tersebut dan menjawab, "Itu kota Paris, nak." "Kalau yang ini, Pa?" sang anak menunjukkan kota yang lain. Sang ayah pun mulai tak sabar dan merasa terganggu oleh anaknya. Tiba-tiba ia terpikir sebuah ide. Ia pun mengambil peta dunia anaknya dan menyobeknya menjadi beberapa bagian. Dia berkata, "Nak, kamu susunlah dulu peta dunia ini kembali menjadi utuh. Baru kamu tanya lagi kepada papa ya." Sang ayah berpikir dia telah berhasil membuat anaknya sibuk dengan puzzle-puzzle peta dunia tersebut, dan dia tak akan terganggu lagi dalam waktu yang lama. Namun, di luar dugaan sang ayah, 3 menit kemudian sang anak kembali dan bertanya, "Pa." Sang ayah sangat terkejut ketika melihat sang anak membawa peta dunia yang sudah tersusun rapi secara baik dan benar. Dia bertanya-tanya, bagaimana mungkin anaknya dapat menyusun peta dunia yang rumit itu secepat itu? Bahkan dia sendiri pun belum tentu bisa menyusunnya dalam waktu 3 menit. Sang ayah lalu bertanya kepada anaknya, "Nak, bagaimana kamu dapat menyusun peta dunia yang rumit itu secepat ini?" Sang anak pun tersenyum dan menjawab, "Gampang, Pa." Lalu sang anak membalikkan gambar peta dunia tersebut. Ternyata di balik gambar peta dunia tersebut terdapat gambar Tuhan Yesus. Sang anak berkata, "Saya kan sudah sangat mengenal Tuhan Yesus. Jadi saya balikkan semua potongan gambar tersebut dan saya menyusun gambar Tuhan Yesus sesuai dengan yang saya kenal." Ketika saya menyelesaikan susunan gambar Tuhan Yesus tersebut, maka gambar peta dunia di baliknya juga otomatis tersusun dengan baik. Kekasih Tuhan, saat kita bertanya kepada sumber yang tepat, yaitu Tuhan Yesus Kristus, maka jawaban terhadap permasalahan hidup yang kita alami, walaupun itu sangat-sangat rumit, akan dapat dipecahkan dengan cepat dan luar biasa. Kekasih Tuhan, rahasia yang kedua agar kita mengalami terobosan di dalam kehidupan kita, yaitu mematuhi perintah Tuhan. Mematuhi perintah Tuhan itu berbicara yang pertama, tunduk pada cara Tuhan. Di dalam ayat 13 sampai dengan 15 dikatakan, ketika orang Filistin menyerbu sekali lagi di lembah itu, maka bertanyalah lagi Daud kepada Allah. Lalu Allah menjawab, "Janganlah maju di belakang mereka, tetapi buatlah gerakan lingkaran terhadap mereka, sehingga engkau dapat menyerang mereka dari jurusan pohon-pohon kertau. Dan bila engkau mendengar bunyi derap langkah di puncak pohon-pohon kertau itu, maka haruslah engkau keluar bertempur, sebab Allah telah keluar berperang di depanmu untuk memukul kalah tentara orang Filistin." Kekasih Tuhan, di dalam ayat 14 itu, terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari saya akan bacakan. Sekali lagi Daud meminta petunjuk dari Allah, dan Allah menjawab, "Janganlah menyerang mereka dari sini, tetapi berjalanlah memutar dan seranglah mereka dari seberang dekat pohon-pohon murbei." Kekasih Tuhan, cara Tuhan untuk menyelesaikan peperangan yang kedua bagi Daud sangat berbeda dari cara yang pertama. Cara yang pertama, Daud harus maju, menerobos pertahanan musuh secara konfrontatif, agresif, dan final. Mereka berhadapan-hadapan dan berperang. Cara yang kedua, Allah memerintahkan cara yang berbeda, yaitu Allah memerintahkan membuat gerakan melingkar, gerakan mengepung. Tinggal tenang sampai mendengar aba-aba penyerangan dari Tuhan, mendengar derap langkah pasukan tentara surgawi yang akan mendahului Daud dan pasukannya. Derap langkah di puncak pohon-pohon kertau itu adalah merupakan mujizat. Tuhan membuat suara gemerisik dari daun-daun pohon murbei menjadi suara yang menggelegar, yang menandakan boleh melakukan penyerangan. Di dalam setiap pergumulan hidup kita,
Cara Tuhan untuk menyelesaikan masalah bagi setiap orang itu berbeda-beda. Pasti tidak pernah akan sama. Daud sudah pernah menang melawan orang Filistin atau bangsa Filistin. Tetapi Daud tetap bertanya kepada Tuhan. Daud tidak memakai keyakinannya sendiri dalam menghadapi musuh yang sama. Musuh tetap sama, yaitu bangsa Filistin. Dan tempat pertempuran juga sama, yaitu Baal Perasim. Tetapi cara yang Tuhan berikan kepada Daud sungguh amat berbeda. Mari kekasih Tuhan, serahkan kepada Tuhan cara-cara yang akan dipakainya. Kita tidak perlu mengatur Tuhan, karena Tuhan lebih tahu daripada kita. Ia tahu cara terbaiknya untuk menyelesaikan setiap permasalahan kehidupan kita. Tuhan pakai cara yang berbeda meskipun masalahnya sama. Begitu juga solusi untuk masalah setiap orang juga akan berbeda. Dan biarkanlah Tuhan yang mengintervensi kehidupan kita terhadap masalah kehidupan kita. Kekasih Tuhan, ada sebuah kisah nyata dari seseorang yang dalam episode hidupnya sempat ia lewati dalam penjara. Bermula dari hal yang sepele. Pria itu kehabisan odol di penjara. Malam itu adalah malam terakhir bagi dia untuk odol yang dia miliki di atas sikat giginya. Tidak ada sedikit pun odol yang tersisa untuk esok harinya. Dan itu jelas-jelas sangat menyebalkan. Istrinya telat berkunjung, anak-anaknya melupakannya, dan ia diabaikan oleh para sahabatnya. Ia merasa sangat jengkel sekali. Sehingga ia pun merasa sendirian karena tidak ada yang menghargai dia kembali. Lalu dia berpikir, bagaimana jika ia meminta odol pada Tuhan? Berdoa untuk sebuah kesembuhan sudah berkali-kali kita dengar mendapatkan jawaban dari Tuhan. Meminta dibukakan jalan keluar dari setumpuk permasalahan bukan suatu yang asing mungkin bagi kita semuanya maupun bagi dia. Tetapi meminta odol kepada Sang Pencipta sangatlah gak masuk akal. Tetapi apa daya, mau tidak mau, pria ini harus berdoa. Bagi orang lain mungkin odol gak ada artinya, tapi bagi dia sangat-sangat berarti. Maka dengan tekad bulat dan hati yang dikuat-kuatkan dari rasa malu, lelaki ini memutuskan untuk mengucapkan doa yang ia sendiri anggap gila itu. Ia berdiri ragu-ragu di pojok ruangan sel penjara dalam temaram cahaya, sehingga tidak ada orang yang akan mengamati apa yang ia lakukan. Kemudian dengan cepat bibirnya pun berbisik, "Tuhan, Kau mengetahui bahwa saat ini saya sangat membutuhkan benda itu." Lalu ia pun menyelesaikan doanya. Wajah lelaki itu tampak memerah. Terlalu malu bibirnya mengucapkan kata amin. Dan peristiwa itu berlalu sedemikian cepatnya, sehingga lebih mirip dengan seseorang yang berludah di tempat tersembunyi. Tetapi walaupun demikian, ia tidak dapat begitu saja melupakan insiden tersebut. Sore hari diucapkan, permintaan itu menggelisahkannya hingga malam menjelang tidur. Akhirnya lelaki itu walaupun dengan bersusah payah, mampu melupakan doa sekaligus odolnya itu. Tepat di tengah malam, ia terjaga oleh sebuah keributan besar di kamar selnya. Ada seorang berkata dengan berteriak, "Saya tidak bersalah, Pak." Teriak seorang laki-laki gemuk dengan buntalan tas besar di pundaknya. Dipaksa oleh petugas untuk masuk di kamar pria tersebut. "Demi Tuhan, Pak, saya tidak bersalah. Tolong, Pak, saya jangan dimasukkan ke sini, Pak." Suara dari lelaki gemuk itu mengiba-iba. Sejenak ruangan penjara itu menjadi gaduh oleh teriakan ketakutan dari tamu baru itu. "Diam!" bentak sang petugas. Semua orang yang masuk ke ruangan penjara selalu meneriakan hal yang sama. Mereka tidak bersalah. Jangan harap kami bisa tertipu olehmu. Tetapi Pak, berat. Pintu kamar penjara itu pun dikunci dengan kasar. Petugas itu meninggalkan lelaki gemuk dan buntalannya besar itu. Dan ia masih menangis ketakutan. Karena iba,
Lelaki penghuni penjara itu pun menghampiri teman barunya, menghibur sebisanya dan menenangkan hati lelaki gemuk itu. Akhirnya tangisan dari lelaki gemuk ini pun mereda. Karena lelah dan rasa kantuk mereka berdua pun tertidur dengan pulas. Pagi harinya, lelaki penghuni penjara itu terbangun karena kaget. Karena kali ini, bunyi tiang besi yang sengaja dibunyikan oleh petugas. Ia pun terbangun dan menemukan dirinya berada sendirian dalam sel penjara. "Loh, mana si gemuk?" pikirnya. "Apa tadi malam aku bermimpi? Masa iya? Mimpi itu begitu nyata," katanya. "Aku yakin ia di sini tadi malam." Lalu penjaga penjara itu berkata kepada dia, "Temanmu itu berkata, ini buat kamu," kata petugas sambil menunjuk ke buntalan tas di pojok ruangan yang ada. Lelaki itu segera menoleh dan segera menemukan benda yang dimaksudkan oleh petugas. Serta-merta ia tahu bahwa dirinya tidak sedang bermimpi. Lalu dia bertanya kepada petugas, "Sekarang dia di mana, Pak?" tanyanya. Heran. "Oh, dia sudah kami bebaskan dini hari tadi." "Biasalah, salah tangkap," jawab petugas itu enteng. Saking senangnya, orang itu bilang tas dan segala isinya itu buat kamu saja. Petugas penjara pun ngeloyor pergi. Lelaki ini masih ternganga beberapa saat, lalu segera berlari ke pojok ruangan sekedar ingin memeriksa tas yang ditinggalkan oleh si gemuk untuknya. Tiba-tiba saja lututnya terasa lemas. Tak sanggup ia berdiri. Ya Tuhan, laki-laki itu pun mengerang. Ia tersungkur di pojok ruangan dengan tangan gemetar dan tangan basah oleh air mata. Lelaki itu bersujud di sana, di dalam kegelapan sambil menangis terseduh-seduh. Di sampingnya tergeletak tas yang tampak terbuka dan beberapa isinya berhamburan keluar. Dan tampaklah bagi dia 5 kotak odol, sebuah sikat gigi baru, 2 buah sabun mandi, 3 botol shampoo, dan beberapa helai pakaian sehari-hari. Kekasih Tuhan, suatu hal yang luar biasa bukan? Mematuhi perintah Tuhan yang kedua itu berarti saudara dengan saya taat pada perintahnya. Di dalam ayat 16 dikatakan, "Dan Daud berbuat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Maka mereka memukul kala tentara orang Filistin, mulai dari Gibeon sampai Geser." Kekasih Tuhan, mematuhi perintah Allah berarti saudara dengan saya taat tanpa syarat menjalankan perintah Tuhan itu. Daud tidak hanya bertanya kepada Tuhan, tetapi dia juga mentaati semua jawaban Tuhan yang diberikan kepadanya. Daud tidak mendikte Tuhan untuk mengikuti semua keinginannya. Dia tidak melakukan tawar-menawar dengan Tuhan, tetapi Daud pasrah dan taat mutlak terhadap kehendak Tuhan atau kemauan Tuhan. Orang yang mau mengalami terobosan dari Tuhan harus memiliki hati yang taat kepada Tuhan. Oleh karena itu, kekasih Tuhan, mari kita bertindak sesuai dengan jawaban Tuhan, waktu Tuhan. Ada seorang bapak yang tampak kelelahan akibat terus-menerus bekerja tiada henti. Suatu hari Tuhan memberinya sebuah tugas, yaitu membawa keong berjalan-jalan. Bapak ini tidak dapat berjalan terlalu cepat karena keong yang ada di sampingnya sudah berusaha keras untuk merangkak dengan cepat. Setiap kali hanya beralih sedemikian sedikit demi sedikit. Bapak itu mendesak, menghadik, memarahi keong tersebut. Tetapi keong itu memandangnya dengan pandangan meminta maaf serasa berkata, "Aku sudah berusaha dengan segenap tenaga untuk berjalan cepat, tetapi aku tidak mampu." Bapak itu menariknya, menyeretnya, bahkan menendangnya. Keong pun terluka. Ia mengucurkan keringatnya, napasnya pun tersengal-sengal sambil tetap merangkak ke depan. Lalu si bapak ini berpikir, sungguh aneh, mengapa Tuhan memintaku mengajak seekor keong berjalan-jalan. Setelah sekian lama, akhirnya bapak ini menyerah. Ia taat pada perintah Tuhan dan ia mulai melambatkan jalannya, mengikuti irama rangkakan dari si keong itu. Tiba-tiba tercium aroma bunga. Ternyata ini adalah sebuah taman bunga
Bapak itu merasakan hembusan angin. Ternyata angin itu berembus demikian lembut. Ada lagi, ia pun mulai mendengar suara kicau burung, suara dengung lebah, serta langit yang penuh dengan awan yang cerah. Oh, Bapak ini mulai menyadari mengapa dia harus berjalan dengan keong. Karena Tuhan ingin dia merasakan bagaimana nikmatnya berjalan di taman itu. Tuhan meminta keong itu untuk menuntun Bapak ini di jalan-jalan yang penuh dengan kelambatan, sehingga Bapak ini dapat memahami dan merasakan keindahan taman itu yang tidak pernah dia alami kalau berjalan sendiri dengan cepatnya. Kekasih Tuhan, kita tidak pernah tahu cara Tuhan untuk menolong kita. Tetapi Tuhan mau kita percaya bahwa caranya adalah terbaik. Seringkali kita bingung dengan cara Tuhan, tetapi Ia menghendaki kita tetap patuh. Daud memenangkan pertempuran dengan mudah karena Daud patuh dengan cara Tuhan. Cara yang tidak masuk akal sekalipun. Oleh karena itu, kekasih Tuhan, terobosan itu bisa kita peroleh saat saudara dengan saya mau mengikuti cara Tuhan. Yang ketiga, yang menjadi rahasia agar kita mengalami terobosan secara terus-menerus dalam kehidupan kita, yaitu menomorsatukan Tuhan. Di ayat 12 dikatakan, orang Filistin itu meninggalkan para allahnya di sana, lalu orang Israel membakarnya habis atas perintah Daud. Kekasih Tuhan, saat sebelum bertempur, Daud bertanya kepada Allah. Setelah mengalahkan orang Filistin, Daud tahu siapa yang menolongnya memenangkan pertempuran terhadap orang Filistin. Oleh karena itu Daud tidak kompromi dengan ilah lain. Kita tahu bahwa orang Filistin meninggalkan para allahnya di Baal Perasim. Tetapi justru Daud tidak kompromi dengan Allah atau ilah orang Filistin itu. Daud memerintahkan kepada seluruh prajurit yang mengikuti dia untuk menghancurkan ilah-ilah orang Filistin itu. Mereka tidak membiarkan ilah-ilah itu berada di sekitar bangsa Israel. Kekasih Tuhan, pada waktu kita mengalami masalah, kita berdoa kepada Tuhan agar Ia menolong kita. Lalu Tuhan menjawab doa kita. Tuhan memberikan jalan keluar yang terbaik untuk setiap permasalahan kehidupan kita. Itulah sebabnya ketika kita mendapatkan jawaban-jawaban dari Tuhan, berhati-hatilah. Biasanya saat orang berhasil memenangkan pergumulan hidupnya, mereka lupa kepada siapa yang telah menolong melewati pergumulan hidupnya. Manusia sering melupakan siapa yang telah menolongnya. Apalagi itu adalah Tuhan yang tidak kelihatan. Mereka seringkali lupa bahwa Tuhan yang menjawab segala doa-doa pergumulan mereka. Tanpa Tuhan ikut campur tangan, maka mereka tidak akan pernah mendapatkan jawaban terhadap semua permasalahan kehidupan mereka. Kekasih Tuhan, mari ketika kita telah mendapatkan pertolongan dari Tuhan, kita selalu mengingatnya dan kita selalu menomorsatukan Tuhan. Menomorsatukan Tuhan berarti saudara dengan saya harus senantiasa menyenangkan Tuhan dan mengakui bahwa semua yang kita alami, semua pertolongan yang kita dapati itu semata-mata karena Tuhan yang memberikan anugerahnya. Oleh karena itu kita sadar bahwa Tuhanlah yang menolong kita dan Tuhanlah yang akan menjadi nomor satu di dalam kehidupan kita. Kekasih Tuhan, suatu hari ada seorang petani Kristen berkata kepada istrinya bahwa ia ingin memberikan suatu persembahan untuk pekerjaan Tuhan. Saat itu salah satu sapi betinanya sedang hamil dan beberapa hari lagi akan melahirkan. Karena itu ia berkata bahwa nanti ia akan mempersembahkan anak sapi itu kepada Tuhan. Beberapa hari pun berlalu dan tibalah waktu bagi induk sapi itu untuk melahirkan. Ternyata induk sapi itu melahirkan 2 ekor anak sapi. Petani itu pun menjadi bingung. Dia mulai berpikir-pikir, anak sapi yang manakah yang akan dipersembahkan kepada Tuhan. Ketika istrinya menanyakan hal itu, ia pun menjawab, biarkanlah anak-anak sapi itu bertumbuh lebih besar terlebih dahulu.
Setelah mereka cukup besar, barulah akan kuputuskan anak sapi mana yang akan kupersembahkan kepada Tuhan. Seminggu kemudian, tempat tinggal dari si petani itu terserang wabah penyakit ternak. Salah satu dari kedua anak sapi milik petani Kristen itu pun terjangkit penyakit tersebut dan tidak dapat diselamatkan alias mati. Ketika petani itu mendapati bahwa anak sapinya itu mati, ia segera keluar kandang dan lari menuju rumahnya serta berkata kepada istrinya, "Bu, aku baru saja dari kandang dan kudapati bahwa sapinya Tuhan mati." Istrinya pun keheranan dan bertanya, "Apa? Sapinya Tuhan? Bukankah engkau belum memutuskan sapi mana yang hendak kau persembahkan kepada Tuhan?" Petani itu pun menjawab, "Ya, kemarin memang belum kuputuskan. Tetapi tadi ketika aku berada di kandang, telah kuputuskan bahwa sapi yang mati itu adalah sapinya Tuhan." Kekasih Tuhan, betapa seringnya kita berlaku seperti petani itu. Kita tidak mau memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Ketika berada dalam kondisi yang buruk dan sengsara, dalam pergumulan yang begitu hebatnya, kita datang kepada Tuhan. Kita meminta pertolongan, kita berdoa dengan sungguh-sungguh. Akan tetapi ketika kita berada dalam kondisi yang baik, semua pergumulan hidup kita telah dijawab. Dan dalam kondisi yang menyenangkan kembali, kita pun melupakan Tuhan. Kekasih Tuhan, sebagai kesimpulan renungan kita di sore hari ini, Tuhan adalah Tuhan yang penerobos. Tidak ada masalah kita yang mustahil bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Kunci keberhasilan itu bukan dari luar, tetapi dari dalam diri kita bersama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita mengharapkan Tuhan dan nantikan Tuhan senantiasa di dalam setiap pergumulan hidup kita. Dan mari kita bertindak ketika Tuhan sudah menjawab, menyatakan akan jawabannya. Dan jangan pernah puas dengan jawaban atau keberhasilan yang kita telah terima, terobosan yang telah kita alami saat ini. Tetapi ketika kita telah mendapatkan semuanya itu, kita tetap mengingat bahwa apa yang kita dapatkan itu datangnya dari Tuhan. Oleh karena itu jangan pernah melupakan Tuhan. Ketika kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan saat ini untuk bisa menjalani kehidupan kita dengan baik, mari layani Tuhan, carilah Tuhan terus, dan senangkanlah hati Tuhan.